Anda kembali bersama kami di obrolan malam Fristian. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji tadi saya bicara mengenai derajat kesalahan dari masing-masing terdakwa. Ada beberapa terdakwa. Ada Ferdy Sambo, ada Putri Chandrawati besok ya, Richard Eliezer dan juga Kuat Maruf dan Ricky Rizal kemarin. Bagaimana kemudian kami awam bisa melihat, oh perannya ini maka ancaman hukumannya ini. Apakah juga seperti itu logika dari jaksa maupun dari hakim? Ada derajat kesalahan masing-masing bisa beda? Ya, pertama untuk memformulasikan sebuah tuntutan itu dua pertimbangan. Subjektivitas dan objektivitasnya. Subjektif berarti berkaitan dengan pelakunya. Kemudian objektifnya ada berkaitan dengan perbuatannya. Maka itu akan menentukan derajat dari tuntutan tadi itu. Kalau kita lihat tentang kedudukan dari Ferdy Sambo, secara subjektif dia adalah penegak hukum. Dia adalah orang yang tahu hukum dan perbuatan-perbuatannya sangat meresahkan dan sebagainya. Maka kemudian tuntutannya adalah sangat berat, yaitu hukuman seumur hidup tadi itu. Kemudian yang kedua kemungkinan derajatnya yang di bawahnya itu adalah mungkin Ibu PC. Karena apa? Karena dialah yang memicu perkara ini. Karena berangkat dari cerita dia itulah kemudian terjadi pembunuhan berencana tadi itu. Sementara ini yang terungkap seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa saja ya Eliezer cukup berat ya. Karena apa? Karena dia yang melakukan. Meskipun sudah melakukan justice kolaborator. Tapi faktanya adalah bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan, yang menyebabkan tewasnya tadi itu. Kemudian yang keempat, yang kelima sepertinya ini sama, yaitu 88 tahun. Mestinya ini adalah berbeda. Kenapa? Karena Ricky ini adalah seorang penegak hukum, berbeda dengan Ma'ruf yang hanya sipil seorang driver. Mestinya ini adalah derajat yang berbeda juga, tetapi penuntut umum telah memformulasikan 8 tahun tuntutannya tadi itu. Ya. Jadi ada banyak dasar sebenarnya tadi, berarti Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Samuel ya? Bahwa seharusnya Ricky Rizal lebih dari 8 tahun tidak bisa disamakan dengan Kuat Maruf. Karena memang kenyataan secara subjektif seperti itu. Mestinya dia lebih paham tentang hukum, dia mengerti tentang hukum, dia punya kekuatan untuk menolak atau mencegah terjadinya pembunuhan, bisa menyuruh Joshua untuk pergi dan sebagainya. Ternyata tidak dilakukan itu. Itulah derajat kesalahan yang bersangkutan itu. Oke, kita besok akan mengikuti tuntutan dari Ibu Putri Chandra dan juga Eliezer. Ini tentu publik menanti-nanti. Tadi kalau Pak Samuel kita dengarkan harapannya sih berat juga Bu PC. Karena menurut Pak Samuel, versi Pak Samuel, karena PC kemudian kejadian ini bermula. Bagaimana kemudian seharusnya jaksa mengkonstruksi itu, mengkonstruksi sampai kemudian kesimpulan bahwa tuntutannya sebesar ini? Ancaman hukumannya sebesar ini buat Bu PC dan juga Richard Eliezer? Ya tentunya yang pertama acuannya adalah norma di 340 tadi itu. Tetap ya pasal itu ya? Apakah mati, seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun tadi itu. Itu standarnya. Kemudian yang kedua adalah berangkat dari kesalahan yang dilakukan. Kalau Ibu PC saya kira kesalahan yang utama adalah bahwa dia bercerita, yang kemudian cerita itu adalah menjadi ilusi tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa yang bersangkutan juga berbelit-belit, tidak kooperatif, atau kemudian terlibat dalam sebuah upaya mengaburkan fakta yang sebenarnya tadi itu. Itulah kemudian derajat pertanggungjawaban yang dilakukan yang bersangkutan. Prof, kalau kita mengikuti logika hukum dari jaksa yang dibangun di konstruksi amar tuntutan bahwa jaksa percaya dan meyakini bahwa antara Brigadir Yosua dan Bu PC itu punya hubungan spesial. Dalam hal ini mereka menggunakan istilah selingkuh. Apakah ini ada akibat hukumnya nanti pada mungkin akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan dari hakim? Ya, saya kira itu akan sangat mempengaruhi karena pertama bahwa tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan mengatakan dilecehkan atau kemudian diperkosa, tetapi jaksa meyakini itu adalah sebuah perselingkuhan. Dengan demikian berarti ada keterangan yang bertentangan, berarti akan memberatkan yang bersangkutan karena tidak jujur tadi itu. Kemudian yang kedua saya kira bisa jadi memberikan keterangan palsu di muka sidang? Salah satu implikasinya seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya juga akan semakin memberatkan karena yang bersangkutan dia adalah istri jenderal dan sebagainya, tetapi terlibat dalam perbuatan seperti tadi itu. Dan ini juga akan berpengaruh bagaimana tentang putusan-putusan hakim, tentunya ini akan memberatkan yang bersangkutan. Kalau seandainya itu adalah diyakini sebagai sebuah kebenaran, itu tentang perselingkuhan tadi itu. Oke, Pak Kamarudin, di muka sidang ada dua narasi, ada dua. Dari tim pengacara Ferdy Sambo CS, ini adalah dugaan pelecehan seksual sebagai motifnya. Dari jaksa hingga saat ini kita dengarkan di amar tuntutan adalah soal dugaan perselingkuhan. Kenapa ini muncul menurut Anda? Kita ikuti logika Anda. Kenapa dua narasi ini atau dua dugaan ini muncul di persidangan? Apakah akan berdampak pada atau punya akibat hukum pada putusan hakim nanti? Tentu berdampak, tetapi saya sebutnya ngawur karena kenapa?
terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak ada lagi membuat laporan polisi di Magelang. Maka mereka tidak berhak mengatakan ada pemerkosaan atau pelecehan atau pembunuhan, pengancaman pembunuhan. Karena yang di Jakarta Selatan sudah saya patahkan dan sudah SP3. Jaksa membuat surat dakwaan tidak ada perselingkuhan, yang ada pembunuhan terencana. Lalu ketika jaksa ngaur menjadi perselingkuhan, itu dari mana poinnya? Tugas jaksa itu membuktikan surat dakwaannya, bukan menambah-nambah isu atau gosip kan gitu. Karena kalau jaksa, tadi kata Pak Suparji kan dari kata-kata atau pernyataan dari Kuatmaruf ya, bahwa ada duri dalam duri dalam pernikahan. keluarga itu dibutuhkan penerjemah ahli bahasa apa yang dimaksud duri dalam keluarga. Apakah PC itu keluarganya si Ma'ruf sehingga dia menganggap itu duri dalam keluarga dia, atau bagaimana? Belum dijawab pertanyaan saya tadi, apakah Jadi, akan ada akibat hukumnya? Tentu ada akibat hukumnya. Kalau pengacaranya Ferdy Sambo pintar, itu Ferdy Sambo bisa lolos loh. Karena jaksa membuat perselingkuhan. hubungannya? Ya karena tidak terbukti dakwaannya. Dakwaannya kan tidak ada mengatakan perselingkuhan. Tapi kan bukan berarti bahwa kalau terbukti berselingkuh dakwaannya kan pembunuhan terencana. Pembunuhan berencananya. Dakwaannya kan pembunuhan terencana, yang dibuktikan jaksa menjadi perselingkuhan, berarti kan ngaur. Harusnya yang dibuktikan jaksa adalah apakah betul terjadi pembunuhan terencana dan apa motifnya. Tidak mungkin PC ikut berperan sebagai pembunuh kalau berselingkuh. Berselingkuh itu kan saling mengasihi. By consent. Atas dasar persetujuan. Atas dasar suka sama suka. Ya. Sedangkan PC di dalam fakta persidangan, dia pura-pura menangis-nangis, pura-pura terseduh-seduh dan tidak pakai make up, sudah pakai kesannya sebagai korban. Kan begitu. Itu dugaan Anda. Fakta persidangan. Dugaan Anda. Memang dia tidak pakai make up. Biasanya dia kan menor. Pakaiannya kan biasanya menor, wah gitu, cetar gitu loh. Tapi setelah di persidangan dia pura-pura tidak pakai makeup, pura-pura sedih. Baik. Tetapi tidak membuat laporan polisi, dia diperkosa kan begitu, kecuali di Jakarta Selatan. Ya, itu sempat ditanyakan oleh hakim, dan Ferdy Sambo sendiri kita ikuti bersama di muka sidang bilang itu yang saya sesali hingga saat ini. Kenapa tidak visum ya setelah istrinya menyatakan bahwa ia dilecehkan. Pak Kamarudin, saya tahu mau ngobrol lagi tapi sudah habis waktunya. Kita ikuti besok nanti seperti apa tuntutan Bu PC, karena menurut Anda tadi ya Pak Prof Suparji, derajat kesalahan yang kedua nanti paling berat kedua adalah seharusnya Bu PC. Kita lihat apakah sama-sama seumur hidup atau justru di bawah dari itu. 20 tahun ya, ada ancaman hukuman lain 20 tahun. Pak Prof Suparji terima kasih, Pak Kamarudin juga terima kasih sudah hadir. Kita ikuti besok nanti seperti apa tuntutan dari jaksa, bagaimana jaksa mengkonstruksi fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari saksi, dari ahli dan alat bukti lain yang menurut Pak Kamarudin tadi belum semuanya dibuka ya. Dan belum semuanya tersangka terdakwa. Oke, baik. Terima kasih Anda sudah nonton kami, saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok ya. Iya. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.